Welcome back to GRC, sebuah komunitas untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh rest dalam Tuhan. Teman-teman, kita mau mengingatkan kalau kita selalu ada prayer room setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga. Kami mengajak teman-teman semua untuk ikut kegiatan ini, karena di sana kita akan bersama-sama merenungkan renungan singkat, saling sharing, dan saling mendoakan apa yang menjadi pergumulan kita. So, yuk join bareng kita. Tolong bantu kami untuk terus melayani lebih baik lagi dengan memberikan kritik dan saran yang bisa disampaikan di kolom komentar bawah atau melalui link yang ada di description box. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pastoral message kita hari ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
Halo Sobat JRC, di minggu keempat bulan Agustus masih di dalam serial khotbah kita yaitu Pancasila Series di Pastoral Message JRC. Kali ini kita akan membahas apa makna dari sila keempat. Oleh karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tolong setiap kami memahami firman Tuhan, memahami ideologi bangsa kami Pancasila, dan kami bisa kaitkan, kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan agar setiap kami juga boleh mendengar firman, melakukan firman, dan diubahkan oleh firman. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya percaya bahwa setiap kita itu hafal Pancasila. Karena 12 tahun kita sekolah dari SD, SMP, SMA, itu setiap Senin upacara bendera, kecuali kalau kita sakit atau kita bolos, pasti Pancasila dibacakan. Mungkin setiap kita yang kuliah pada saat ini agak-agak lupa Pancasila ya. Tapi ketika diingetin sedikit aja, pasti langsung ingat. Ya, setiap kita memang hafal Pancasila. Tapi apakah kita paham Pancasila? Belum tentu. Saya bersyukur sekali dapat kesempatan untuk sharing di Pastoral Message kali ini tentang Pancasila. Sehingga saya belajar lagi tentang Pancasila, gimana sih penerapannya dalam kehidupan, gimana sih kaitannya dengan firman Tuhan. Dan minggu lalu penginjil Roni udah membahas soal sila ketiga, persatuan di Indonesia. Dan pada awalnya persatuan itu sulit sekali terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena ada kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan golongan. Ada kepentingan kelompok nasionalis, agamis, maupun Marxis di sana. Dan menurut saya, kegagalan persatuan itu terjadi karena kegagalan paham akan sila yang keempat. Dan tidak diterapkannya sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Indonesia itu berangkat dari sistem demokrasi yang terpimpin yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno. Dan sistem pemerintahan kita pun berubah-ubah. Dari yang parlemen zaman Orla menjadi presidensil sampai sekarang mulai zaman Orba ke depan. Dan format politik, skenario politik juga berubah-ubah sesuai dengan apa kepentingan pada saat itu. Contoh, zaman Orde Baru itu ekonomi ditentukan sebagai panglima yang paling utama karena negara yang baru merdeka, negara berkembang itu butuh kestabilan secara ekonomi. Sehingga semua kepentingan politik diarahkan untuk mencapai itu. Apa saja yang dilakukan? Partai politik disederhanakan. Zaman itu, zaman Orde Baru, partai politik cuma 3. Yang merah, yang kuning, yang hijau. Dan konsep soal floating mass, massa yang mengambang. Artinya semua organisasi, perkumpulan, paguyuban, komunitas itu diawasi ketat oleh pemerintah dan dijaga gerak-geriknya. Dan juga pemenangan partai politik yang didukung oleh pemerintah. Tujuannya satu, yaitu pembangunan ekonomi. Sedangkan pada masa reformasi, itu kontradiksi dari masa Orde Baru. Yang diutamakan adalah apa? Kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, dan menjunjung tinggi HAM. Baik sekali. Tetapi apa yang terjadi? Kecenderungannya adalah mengutamakan kepentingan individu, kepentingan golongan tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Sehingga demokrasi Indonesia itu berkembang ke arah demokrasi yang individualis dan kompetitif. Siapa yang menang, siapa yang berkuasa bisa punya akses lebih besar untuk bisa menggunakan kekuatan ekonomi negara. Dan belum tentu itu digunakan untuk kepentingan negara. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita benarkan di sini? Konsep apa yang perlu dibenarkan? Yaitu adalah pemahaman kita soal Pancasila. Secara khusus hari ini kita bicara soal sila yang keempat. Dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Dan bagaimana mindset kita sebagai orang-orang muda Kristen, anak-anak Tuhan dalam menerapkan Pancasila di keseharian kita. Sila keempat itu berbunyi demikian. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada 2 pesan penting di sini yang dikemukakan, yaitu musyawarah dan kesetaraan. Adanya kesetaraan dan musyawarah untuk mencapai satu kesepakatan atau mufakat. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia itu memiliki kedudukan yang setara. Hak, kewajiban, tanggung jawab
yang setara. Oleh karena itu, di dalam proses pengambilan keputusan itu yang dilakukan adalah musyawarah dengan semangat kekeluargaan yang khas Indonesia sekali. Musyawarah untuk mencapai satu mufakat atau mencapai satu keputusan, mencapai satu kesepakatan. Dan sila keempat ini terkait dengan sila-sila yang lain. Kita lihat di dalam sila keempat, apa yang menjadi fokus utama? Yang menjadi fokus utama adalah kepentingan bersama, kepentingan yang besar. Ini terkait dengan sila yang ketiga. Apa yang menjadi pagar, apa yang menjadi patokan? Yaitu akal sehat dan hati nurani yang murni. Yang menjadi pagar ketika bermusyawarah adalah akal sehat dan hati nurani yang murni. Terkait dengan sila yang kedua. Dan keputusan yang sudah disepakati bersama, dijalani bersama, itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Terkait dengan sila yang pertama. Kita lihat di sini teman-teman bahwa sila keempat ini merupakan langkah konkret dari pelaksanaan Pancasila. Dari sila 1 sampai sila 3 dan sila kelima kita akan bahas minggu depan. Konsep ini yang harus kita pahami. Nah, teman-teman, sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia, bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara di dalam kebenaran firman Tuhan? Apa kata Alkitab soal ini? Teman-teman, mindset yang betul itu akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam menghidupi Pancasila. Apa mindset yang harus kita punya? Yang pertama yaitu apa dan siapa yang menjadi tujuan dan kepentingan utama kita. Apa dan siapa yang menjadi tujuan dan kepentingan utama dalam hidup kita. Paulus menutup surat Roma di bagian pertama pasal 11 ayat 36 dengan satu klimaks, yaitu doksologi. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, tujuan utama kita, kepentingan utama kita adalah bagi Dia dan kemuliaannya. That's it. Ya emang segala sesuatu sih bagi Dia dan kemuliaannya. Tapi gimana kita menerapkan segala sesuatu? Segala sesuatu kan berarti segala-galanya ya. Semua-semuanya. Gimana sih? Sekonkret apa kata segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Paulus berkata demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. 33. Sama seperti aku juga berusaha untuk menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan banyak orang, supaya mereka beroleh selamat. Teman-teman, ini sila keempat banget. Ini Pancasila banget apa yang diungkapkan oleh Paulus. Konteksnya adalah orang percaya itu kan mestinya nggak ada masalah makan apapun, bahkan yang untuk dipersembahkan kepada berhala. Karena konsep yang kita miliki adalah makanan ya hanya makanan, nggak ada makna lain. Yang paling penting Alkitab katakan adalah bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari mulutmu. Tutur katamu lebih penting, perkataanmu lebih penting. Itu konsep kita. Makanan hanya makanan. Tapi Paulus menjawab bahwa walaupun aku boleh makan, aku memilih untuk tidak makan. Kenapa? Karena aku nggak mau menimbulkan syak. Aku nggak mau menimbulkan offense, serangan kepada orang lain ketika melihat aku makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bukan artinya Paulus setuju bahwa ada makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Bukan soal itu. Tapi dia tidak mau menimbulkan sakit hati kepada orang karena perilakunya. Karena dia punya pilihan kok untuk makan dan tidak makan. Kenapa nggak saya pilih untuk tidak makan? Nggak apa-apa juga gitu. Jadi kadang kita itu, orang-orang itu enggan untuk jadi Kristen bukan karena Yesusnya, bukan karena Kristusnya, tetapi karena kitanya, orang-orang percaya yang tidak menunjukkan bahwa kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dari sikap hidup kita, itu yang kita mesti waspadai. Poinnya adalah Paulus tidak mau menimbulkan
penyerangan, serangan, offense kepada hati orang. Dan dia mau supaya sebanyak mungkin orang beroleh selamat melalui apa yang dia lakukan. That's the point. Itu poinnya. Yesus pun demikian. Ketika doa di Taman Getsemani, pergumulan terberatnya, Yesus berkata, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi teman-teman, memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan yang utama, itu adalah sesepele soal makan dan minum. Dari hal yang terkecil, hal yang paling remeh, kita itu harus memuliakan Tuhan. So teman-teman, yang pertama, kepentingan utama dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, adalah untuk kemuliaan dan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tahu sekarang apa yang kehendak Tuhan, apa yang bukan? Melalui Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya. Yohanes 16. Dan juga melalui firman Tuhan. Mazmur 119. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan yang menuntun kita untuk berada di dalam track-nya Tuhan. Bangunlah relasi dengan Tuhan melalui pembacaan firman yang rutin, melalui doa yang rutin, melalui perenungan, melalui saat teduh. Sehingga kita itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan cuma sekedar tahu, tapi kita juga peka terhadap apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, bagaimana berelasi. Ini soal dengan sesama. Bagaimana kita berelasi dalam rangka mencapai keputusan yang bersama. Kalau di konsep yang pertama, mindset yang pertama, tujuannya adalah Tuhan. Yang kedua, tahu kehendak Tuhan melalui perenungan firman, berelasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk bisa mencapai keputusan bersama, bagaimana kita berelasi. Kita akan lihat dari sebuah contoh kasus dalam Kisah Rasul 6 tentang pemilihan diaken. Ada problem di sana. Ayat 1 yaitu dicatat problemnya bahwa distribusi kepada janda-janda itu nggak seimbang. Karena ada janda Yahudi yang berbahasa Yunani merasa lebih tidak dipedulikan daripada orang yang Yahudi berbahasa Ibrani. Itu terjadi masalah di sana. Dan permasalahan ini seakan-akan membuyarkan apa yang tercatat di Kisah Rasul 4 ayat 32. Kisah Rasul 4 ayat 32 itu lagi high-high-nya itu orang di dalam komunitas Kristen. Dikatakan, adapun kumpulan orang-orang yang percaya, yang telah percaya itu menjadi mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Itu di pasal 4. Tetapi 2 pasal setelahnya masalah muncul. Ketika masalah muncul, adanya ketidakseimbangan soal pembagian jatah untuk janda-janda. Nah, di situ para rasul turun tangan. Dan para rasul di ayat 2 sampai 4 itu memberikan usulan. Mereka kumpulin semua jemaat dan memberikan usulan untuk mengangkat 7 orang diaken dengan standar ini untuk mengurus hal-hal administratif. Sehingga para rasul itu bisa kembali kepada panggilan utamanya, yaitu pelayanan doa dan pelayanan firman. Kita lihat di sini adanya satu diskusi bersama. Para rasul menyampaikan usulan, bukan sistemnya top down ke atas perintah ke bawah, tapi melemparkan usulan dan ada respon. Di ayat yang kelima, usul itu diterima dengan baik oleh semua jemaat, dijalankan bersama dan hasilnya kita lihat di ayat yang ketujuh. Firman Allah makin tersebar dan murid bertambah banyak. Dan sekali lagi teman-teman, ini Pancasila banget. Ini sila keempat banget. Bahwa Pancasila dan firman Tuhan itu berelasi. Musyawarah untuk mencari mufakat, untuk cari kesepakatan, kita lihat di situ adanya saling lempar solusi dan adanya keputusan yang disepakati bersama, disetujui bersama, dijalankan bersama untuk kepentingan yang lebih besar. Yaitu apa? Pekabaran Injil yang lebih luas dan pendewasaan iman menuju level yang lebih tinggi lagi. Sobat JRC yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang sedikit provokatif memang, tapi seperti ini. Nantikanlah
masalah di dalam hidupmu. Sekali lagi, nantikanlah masalah di dalam hidup. Bukan artinya kita cari-cari masalah ya. Tetapi kadang Tuhan itu pakai masalah untuk membawa kita kepada titik lompatan iman lagi. Titik penyandaran diri penuh kepada Tuhan, dan kita naik level lagi, semakin mengenal Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Itu yang terjadi di Kisah Rasul pasal 6 yang kita bahas tadi. Kalau tidak ada problem itu, maka mereka itu pasti akan di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Tapi ketika ada problem, diselesaikan dengan baik dan ada hasilnya, yaitu Injil semakin tersebar luas. Injil semakin tersebar luas. Teman-teman yang main basket pasti tahu istilah namanya vertical jump ya. Lompatan vertikal. Vertical jump itu nggak akan bisa tinggi ketika kita nggak pakai ancang-ancang. Tapi butuh ada satu pompaan ketika ankle, lutut kita nekuk untuk mencapai lompatan yang lebih tinggi. Begitu juga dengan perjalanan kehidupan kita. Kadang itu kita perlu namanya satu titik ketika naik untuk turun sedikit untuk sebagai titik lompat kita. Naik level lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, model penerapan sila keempat harus nyata di dalam keseharian setiap kita. Harus nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sehari-hari itu berhadapan dengan yang namanya problem. Berhadapan dengan yang namanya masalah yang menuntut kita harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Bagaimana kita menyelesaikan itu? Yang pertama, saya coba rangkum dalam sebuah kalimat yang pendek. Ingat tujuan utama, yaitu untuk Dia, untuk Tuhan, dan kemuliaannya. Itu tujuan utama, mindset yang harus ada di kepala kita. Hal sekecil apapun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan. Ingat patokannya, ingat pagarnya. Kalau di dalam sila keempat ngomong soal hati nurani dan akal sehat, patokannya adalah firman Tuhan. Patokannya adalah kehendak Tuhan yang kita tahu melalui firman Tuhan. Oleh karena itu bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Berdoalah. Bangun relasi dengan Tuhan yang intim, yang akrab. Sehingga kita tahu, bukan cuma tahu, tapi peka terhadap kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, bangun relasi dengan sesama. Kita punya ide yang baik, kita punya ide yang brilian, yang untuk kepentingan yang lebih besar. Itu bisa dicapai dengan cara komunikasi yang baik, cara komunikasi yang benar. Belajar menyampaikan pendapat, belajar mengemukakan ide-ide kita, dan komitmen untuk menjalaninya bersama-sama. Ini Indonesia. Inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh lahir, tinggal, besar di Indonesia. Kami boleh dibesarkan dengan ideologi yang begitu baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh memahaminya Tuhan, biar kami boleh menjalankannya. Tolong kami untuk bisa melakukan firman Tuhan, menghidupi Pancasila itu di dalam kehidupan kami yang sehari-hari. Tolong kami untuk bisa hidup lebih baik lagi, mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi, dan menjadi dampak di negara ini. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga pastoral message hari ini bisa memberkati teman-teman. Terima kasih untuk Le Serif yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan teman-teman yang terlibat dalam pelayanan pastoral message kali ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di next pastoral message ya. God bless and trust for restless.